tapi. Hai guys. Hai guys. Kurban gal. Enggak, aku tahun ini enggak kurban. Tapi tadi aku habis lihat sapi dulu. Dipotong. Mam apa? Mam opor. Tadi aku udah lihat potong kambing dan sapi. Jadi sekarang aku mau live. Sebagai aku belum tidur. Kayaknya aku habis live ini aku akan tidur, menghilang. Aku nggak bisa tidur tahu dari semalam. Aku padahal udah coba tidur karena hidung aku mampet kan. Aku nggak bisa tidur sama sekali. Aku udah pakai segala minyak-minyak gitu biar tidur. Kita makan ya guys, makan opor. Amin. Di kamu potong sapinya sekarang, soalnya kan aku di musola kan. Musola itu nggak buat sholat Jumat, yang buat sholat Jumat kan masjid ya guys. Jadi di sini dipotongnya hari ini. Aku penasaran ini kamarnya nggak bingung puyeng awal puyeng sih, tapi lama-lama ya udah biasa aja sih. Terima kasih Kak Fikri. Kok nggak jadi? Emang kedip kan? Pakai yang itu aja kan, biru. Terima kasih Kak Raffi. Kayaknya habis banget, harus diisi di pom bensin. Kenapa teh ganti yang itu aja gak sih? Kenapa? Kenapa yang itu bocor soalnya. Jadi dia meletuk-meletuk gitu lah. Serem banget. Dapat daging gak tahu. Kenapa? Dapat daging gak tahu. Ya kita makan guys, bismillah. Kamu gak makan gak? Sebab aku ngambil nasi kayak kebanyakan. Tadi Dantun tahu? Mana? Tapi dia udah pergi lagi, dia katanya mau lihat sapi yang lain. Itu mana? Pergi cari-cari sapi dia, cari tempat. Iya tadi di sini sama temennya. Terima kasih Kak Gali. Mam apa tuh mam opor? Sapinya lepas gak? Enggak dong. Papa aku jago. Terima kasih Mas. Terima kasih Kak Mas Aden. Terima kasih Kak Bintang Dwi. Kan papa aku yang tumblernya jadi dipajang. Iya, tumblernya aku pajang dong kayak sayang gitu soalnya. Tadi aku lihat sapinya bener-bener di belakang banget sapi. Ngerti gak sih? Belakang banget sapinya banget. Belakang sapinya banget. Terima kasih Kak Mas Aden. Di tempatmu ada sapi yang ngamuk gak? Enggak. Beli opor di mana? Mama aku yang masak guys. Aku pernah pelihara kelinci guys, cuman dia meninggoy. Karena kan aku juga nggak suka kelinci sih, soalnya kelincinya bau. Terima kasih Kak Nino. Walaupun udah dibersihin, dimandiin tetap aja. Banyak gak sapi di musola nggak?
Oh, ini makan ketupat apa pakai nasi? Pakai nasi. Aku nggak suka ketupat tau. Kalau enggak di lontong sayur aku nggak suka. Kelincinya nggak tahu sih. Aku emang nggak suka aja. Ya, aku juga nggak tahu itu tiba-tiba aku dibeliin kelinci sama papa aku. Kalau aku nggak suka kelinci. Kalau dari foto sih suka ya. Cuma kalau buat pelihara aku nggak suka. Terima kasih Kak Cloud Dims. Kok nggak makan ketupat? Nggak suka. Kalau nggak di lontong sayur. Terima kasih Kak Raffi. Mama aku juga nggak buat ketupat. Terima kasih Kak biji-bijian. Aku ini udah nonton lihat sapi tadi. Tadi aku ngeliat 9 kambing dipotong. Terus aku lihat baru 1 sapi doang. Terus aku udah pulang karena super panas. Sebenarnya panas pagi sehat sih. Cuman HP aku ikutan panas. Jadi ya udah aku pulang aja deh. Aku juga mau ngadem di rumah. Terus aku juga capek ngantuk. Tadi ada kambing yang nggak mau dipotong. Dia apa sih? Diri-diri gitu. Tolongin, aduh aku nggak berani. Terima kasih Kak Hanif. Masih pagi udah nyala sama kamu. Aku kalau tidur nggak pakai lampu ini BTW. Aku kalau tidur kan harus gelap banget. Jadi nggak pakai ini. Aku suka ketupat guys, tapi kalau di lontong sayur. Kalau buat makan-makan opor gini aku nggak suka. Terima kasih Kak Upai, karena aneh aja. Kayak gak tau sih, aku nggak suka aja. Apa tuh? Al terakhir dicaplokin pas ultah. Kapan terakhir ya? Sebelum JKT kayaknya. Umur 15 deh kayaknya terakhir. 15 atau 16. Sekarang aku ultah temen aku gak ada yang datang sih. Teman deket aku yang ngasih kado ke aku cuman Hana deh kayaknya. Waktu itu terakhir pas aku ke berapa ya? 17 apa 18 tahun gitu. Makanya aku nggak rayain ulang tahun karena aku bingung temen aku siapa. Jadi kayak aku tahu kalau misalnya aku rayain pasti temen aku banyak. Tapi kalau nggak dirayain temen aku nggak ada. Kayak mereka lupa aja. Makin gede ultah kan makin ada aja gak sih? Bener sih. Terima kasih Afikri. Kami teman-teman Kamal. Betul, kalian adalah keluarga aku guys. Udah sapi belum? Udah. Masih gak enak badan? Masih.
Terima kasih Kak Albi, tapi aku udah gak terlalu pilek banget guys. Tadi aku sholat tau gak sih, aku gini kan, terus aku gini-gini ngelap-ngelap karena kan dia turun gitu ya. Terus kan gak mungkin aku diemin sampai selesai. Terima kasih Kak Hanif. Tumben live pagi, karena aku bangunnya pagi. Kayaknya aku abis ini akan tidur guys sampai sore atau sampai malam, nggak tahu. Apa tuh? Tadi lihat petan sapi alatnya udah upgrade jadi lebih safety. Kayak gimana upgrade-nya? Jumatan dulu ay. Hah, belum gak sih? Masih lama. Jumatan tuh jam 12 kan? Belum Kak, jam setengah 12 lah minimal jalannya gak sih? Tapi enggak juga sih. Tapi ada orang yang kayak mau dengerin khotbah dulu di masjid. Ada yang kayak nungguin azan baru nyampe. Terima kasih Kak Fikri. Kamu gak takut Al lihat sapi disembelih? Enggak. Makasih Kak Rapli. Terima kasih Kak Bari. Oh my god, aku udah lama gak lihat kakak. Terima kasih Kak Syabiel. Kurban gak? Enggak. Ini aku gak kurban guys. Terima kasih Kak Nigel. Aku niatnya mau beli anak kambing, tapi gak tahu siapa yang mau ngurusin. Kalian kali ya. Terima kasih Kak Hanif. Sumpah, aku pengen banget beli anak kambing. Makasih Kak Syabil. Jatuh lagi. Terima kasih Kak Elbi. Oh ya guys, kalian aku mau spill warna outfit gak? Di ini buat meet and greet. Tapi masih 2 sih, karena yang lainnya aku belum pasti gitu, aku masih nyari. Di PM aja ay. Kalau di PM aku mungkin kasih tahu model bajunya, tapi kalau di sini aku nggak ngasih tahu model bajunya, aku cuma ngasih tahu warnanya. Gitu kali ya, biar adil. Oke. Jadi aku yang pertama itu ada baju warna biru. Pokoknya biru, birunya biru muda. Itu yang pertama. Yang kedua ada warna coklat. Kayak coksu gitu tapi. Gitu, biru stitch. Kayaknya bukan deh. Oh, kayak biru itu ya. Kalau yang biru ini ya. Biru itu. Nggak mau. Aduh. Terus satu lagi sebenarnya aku ada baju, tapi aku ngerasa itu basic banget gitu, dan 2 baju ini tuh lebih bagus dari baju satu itu, dan aku harus adil gitu, harus bagus semuanya. Jadi setiap kota aku harus bagus bajunya. Terima kasih Kak Tama. Jadi aku lagi nyari satu baju lagi. Sebenarnya aku ada beberapa lagi sih, cuman yang lain buat spare aja gitu. Gak jadi daster kah? Gak boleh guys aku. Tadi sholat id gak? Sholat dong kak. Kan aku udah nge-pub di X, di Instagram. Kamu gak lihat ya, parah banget. Terima kasih Kak Fadel. Aku harus piara komodo kakak. Kayaknya gak bisa deh. Nanti kucing-kucing aku dimakan oleh komodo. Terima kasih Kak Raffi. Udah dipotong asapnya di sana, udah. Dapat berapa amplopnya? Ini bukan Idul Fitri guys.
Ini adalah Idul Adha. Terima kasih kalian. Ini adalah potong sapi guys, bukan menerima THR. Terima kasih Kak Tama. Terima kasih Kaca. Kayaknya aku kalau misalnya Idul Adha aku nggak pernah dapet THR. Emang ada THR ya? Nggak ada tau. Nggak ada THR ya perasaan. Aku pengen tergantung. Iya ya, tergantung ya. THR daging. Terima kasih Kak Hanif. Aku juga kasihan kuntilanak. Aku sekarang lagi suka banget dengerin podcast gitu guys. Saran podcast yang harus aku tonton hari ini. Podcast horor. Enggak juga kok. Podcast apapun itu. Podcast yang bahas kamu kemarin, Hah? Maksudnya? Podcast yang bahas aku kemarin? Suka podcast horor gak suka? Terima kasih Kak Fadel. Aku suka banget nontonin yang ini guys, yang apa, tentang gunung juga gitu. Gak tau sih apaan aja sih sebenarnya. Kalian mau dengerin bareng gak? Tapi aku takut iklan. Mau dengerin bareng nggak? Kalian mau nyari apa? Mau nonton apa? Yang mana guys? Mau Prasajoto? Apa sih bacanya? Prasojo. Mau yang horor apa yang apa? Apa yang apa? Terima kasih kalian. Gunung tentang gunung. Horor, oke. Oke, kita cari ya. Yang mana ya? Aku suka dia sih. Bentar guys, kita cari dulu. Nanti aku bacain ya, kalian mau yang mana? Mana? Mau yang diserang di tenda malam bilang fix hari pertama langsung resign dari rumah sakit ini. Kita cari yang mana ya? Rukiah. Jangan. Ya aku seru banget, aku sering ngeliatin ini guys. Aku udah nonton yang mudik horror itu, yang ibuku ditukar setan. Aku udah nonton itu. Oke, kalian mau yang mana? Tapi di Kanadia Omara nggak ada gunung, jarang gunung gitu. Terima kasih Kak Cipoy. Kita yang di sini aja guys. Di sini banyak yang bahas gunung. Gunung apa ya? Gunung Lau, Gunung Arjuno. Mendingan mana? Lau, Arjuno, Gunung Kawi. Yang mana? Gunung mana nih? Gunung Lau ya, kayaknya banyak ya. Gunung Lau ya guys. Ya Lau, oke. Kita tonton ya, bentar.
sadar lah, beres nih. Ayo, turun. Yang lain pada bingung dong. Ngeliat si Hadi kayak begitu, kenapa nih anak? Hadi bilang, udah jangan bengong, ayo turun buruan, nanti gue jelasin. Awas iklan, betul banget. Kita harus diliatin terus guys. Rantainya gitu kan di tangannya sambil teriak. Kalian denger kan? Tolong Nasdi, tolong. Dia ntar ada iklan gak? Itu kan betul iklannya banyak banget. Dan yang gue enggak. nggak neko-neko lah gitu, dan gue salut banget. Gue selalu mampir di warung yang Boyem gitu buat makan nasi pecel. Oh, aku pernah tahu ini. Tahu Boyem ini emang orangnya baik kok. Ya orangnya baik, nggak neko-neko lah gitu, dan gue salut banget gitu. Yang Boyem itu piara Monke itu kan sama kucingnya kalau nggak salah. Cuma bisa dengerin cerita doang. Mangki. Akhirnya bisa ketemu langsung di Gunung Lawu di warungnya itu sambil makan nasi pecel, sambil ketemu sama monyetnya beliau tuh namanya Temon gitu ya. Mungkin nanti gue bakal naik lagi Gunung Lawu cuma buat ya mampir aja gitu ke warungnya lagi, walaupun ya nggak ketemu sama Boyemnya lagi. Dan semoga buat keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan, kesabaran. Di belakang kamu ada apa itu? Apa guys, ada apa? Pernah nggak lo ngerasa lo lagi di gunung dan lo ngerasa kalau sekitaran tuh berasa Makasih Kak aneh? Zaki. Kayak lo ini bener-bener lagi ada di suatu tempat yang asik. Jadi ini cerita tentang seorang yang bernama Jaka. Sebut aja Jaka gitu ya. Orang yang bisa dibilang peka sama hal-hal yang begituan, hal-hal mistis. Gak bener aja. Kejadian pas dia ini ngelakuin pendakian ke Gunung Lawu. Tapi kali ini Terima kasih dia Kak Halguera. awalnya ini cuma pendakian biasa aja, bareng teman-temannya. Terima kasih Kak Adi Aryan di Agus sama Anas. katanya mau naik Gunung Cuma LE ya, tiba-tiba mau. Jaka yang semula ada di rombongan Terima kasih Kak ini Nigel. malah hilang, nggak tahu kemana. Dan waktu si Jaka sadar, dia udah nggak ada di tempat dia Tapi yang aku semula. nonton kayak Dia ginian diikat tuh bukan berarti rantai aku takut dan bakal naik dikelilingin gunung sama guys. sosok-sosok Karena kan yang kalau nggak kayak gini bisa kan dijelasin. mereka tuh Sebelum kita mulai cerita, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue dapat Jo. pengalaman yang berbeda Welcome aja to sih House sebenarnya. Horror edisi Terima cerita kasih, horor Kak Albi. pendakian. Dimana di segmen ini ya seperti biasa, mungkin cerita dari kalian bakal membuat gue takut buat naik gunung lagi. Nggak usah lama-lama, udah siap mode horor aktif. Horor ini ya. Ini tentang Gunung Lawu gitu. Jadi cerita ini tentang 4 orang sekawan, 4 orang sahabat gitu ya. Ada sebut aja Jaka, Hadi, Agus, sama Anas. Nih guys, pause dulu. Tapi sebelumnya boleh gak sih kayak gini? Terima kasih Kak Cipoy. Boleh gak sih guys? Kenapa tiba-tiba horor? Orang pada mintanya horor. Boleh, oke. Kita lanjut ya. Jadi mereka ini udah sahabatan atau dari lama. Dulu pas sekolah itu mereka sering nongkrong bareng gitu lah. Cuma setelah lulus udah pada masing-masing nih. Udah pada punya kerjaan sendiri-sendiri. Si Hadi merantau tuh jauh ke Sumatera. Nah lama gak ketemu, akhirnya malam-malam si Jaka tiba-tiba dapet telepon nih. Pas 4 dilihat, orang tadi awal. oh ternyata ini dari Hadi. Jak, gue lagi OTW pulang nih dari Sumatera. Jemput gue dong di Terminal Bojonegoro. Nanti habis Isya ya. Jaka yang emang lagi nganggur waktu itu langsung gas lah, secara dia nggak ngapa-ngapain gitu kan. Seneng juga gitu karena udah lama banget nggak ngumpul sama sahabat deketnya. Malam itu Jaka ngechat juga tuh 2 teman lainnya, si Anas sama si Agus. Woi, anak hilang balik, si Hadi pulang. Malam ini jemput ke terminal yuk. Gas lah, lama nggak ketemu tuh bocah. Gue ikut. Sekalian pengen lihat nih, dia balik-balik masih cupu, apa udah upgrade jadi abang-abang. Singkat cerita, malam itu mereka bertiga naik mobil Jaka nih, langsung pergi ke terminal Bojonegoro. Iya, dibilang anak buat hilang deh. menjemput si Hadi. Singkat cerita, sampai di sana ternyata Hadi udah nunggu bro. Wah, 3 tahun nggak ketemu si Hadi. Tampilannya bener-bener berubah. Dulu dia kucel, sekarang kelihatan rapi. Kapan Udah nggak pakai kacamata, rambutnya waktunya. klimis, ya bisa dibilang agak terawat lah nih orang. Widih, yang dulu dikira bocah puskesmas, sekarang kayak petualang nasional geografik lu. Apa kabar bro? Gila lu Di, banyak berubah ya lu sekarang. Setelah itu mereka balik ke mobil. Tapi sebelum pulang,
Hadi ngajak mampir dulu nih ke satu kafe. Ngopi bentar lah bro, reunian dulu kita. Masa langsung pulang? Akhirnya mereka mampir lah ke salah satu kafe yang searah sama jalan mereka pulang. Mereka pesen kopi hitam, ada yang pesen susu jahe sama roti bakar. Di situ mereka langsung ngobrol panjang lebar. Hadi cerita tentang hidupnya dia itu selama di Sumatera. Kerjaan kasar yang dia jalanin, orang-orang di sana, sama keindahan alam yang ada di sana. Dia share semua tuh, dia ceritain. Suka series zombie gak? Di Aku lereng pernah lihat, Kerinci aku itu, pernah bro, pengen nonton asli, zombie masih yang alami versi banget. Indonesia. Masih ada Hutan-hutannya juga. gila. Masih ada harimau Apa, katanya. maaf. Di lereng Kerinci itu bro, asli, masih alami banget. Hutan-hutannya gila. Masih ada harimau katanya. Aduh, dengar beginian, jadi pengen naik gunung lagi gua. Ya elah Nas, naik gunung tuh capek doang. Mending mancing. Capek sih iya. Gunung Lawu tuh Sumatera Tapi apa ya pas nyampe guys? atas, lu bakal ngerasa hidup, Jak. Bener tuh, naik gunung itu ada sensasinya, bro. Kayak tenang, tapi menegangkan juga. Nah, gimana kalau kita naik gunung? Buat nyambut si Hadi nih yang baru pulang. Gua sih ayo. Gua gak pernah naik gunung, anjir. Boro-boro hiking. Oh, Lari muterin Jateng. lapangan aja, udah ngap gua. Ditambah lagi gue takut. Jawa. Oh iya Kan kan. kalian tahu sendiri, gue peka sama hal begituan. Dan keluarga gue gimana lu tahu. Santai, kita bareng-bareng, gue ajarin. Lu gak usah ribet. Lu butuh pengalaman baru, Jak. Betul tuh, Jak. Nanti kita coba bantu izin deh ke keluarga lu. Yaudah. Guys, tapi kalau misalnya kalian naik gunung, terus teman kalian ada yang sensitif juga gitu tentang hal horor, kalian bakal naik gunung sama mereka gak? Pengalaman kalian aja guys. Ini aku pause dulu. Tetap gas aja. Apa sih? Tinggalin distrack, jahat banget. Ini podcast kapan Al kayaknya gak tahu, udah belum lihat lagi. Aduh, kocak-kocak banget lagi. Tapi kalian ada yang peka juga gak di sini, kayak kalian peka gak guys tentang horor? Aku gak pernah sama orang sensitif sih, tinggalin aja. Gue peka indigo gak sih? Oh, oke, kita lanjut ya. Ini Jaka ya guys yang peka gitu, yang lainnya bilang kayak udah nggak apa-apa gitu. Kita yang izin sama keluarganya si Jaka ini. Ayo, tapi lu bilangnya jangan naik gunung. Bilang aja kita cuma ngecamp deket-deket sini lah. Gak boleh Lah. gitu. Nggak apa-apa tuh begitu. Emang kita bakal naik kemana sih? Tenang, nggak apa-apa begitu. Kita ke Lawu aja, deket, view-nya mantep. Treknya juga nggak se-ekstrim Semeru atau Arjuno. Positive thinking aja, lu nggak bakal kenapa-napa. Deal. Nah, malam itu sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing, mereka sempat mampir dulu nih ke rumahnya Jaka. Yaitu buat izin ke orang tuanya dan bilangnya cuma ngecamp. Setelah ngobrol lumayan lama sama orang tuanya si Jaka, akhirnya dikasih lah izin. Tapi Mau bapaknya bantau. itu bilang, cuma ngecamp biasa aja ya. Nggak ada naik-naik gunung. Singkat cerita, di hari H keberangkatan, mereka ngumpul di rumahnya Jaka tuh sekitar jam 6 pagi. Barang bawaan udah mereka siapin. Bandel juga ya, bohongin orang tua, dia bilangnya nggak naik gunung, kayak mau ngecamp doang gitu. Terus bapaknya tuh kayak udah wanti-wanti gitu, nggak boleh naik gunung. Semua tuh kan, carrier apa segala macem. Jadi pagi itu mereka tinggal ngecek ulang barang-barang aja. Pagi itu mereka naik mobil Jaka dan mutusin buat naik Gunung Lawu itu via Candi Ceto. Perjalanan Kaget sekitar banget 3 live-nya jam segini, buat sampai iya. sana. Jadi kira-kira ya mereka bakal sampai base camp Candi Ceto itu sekitar Yang jam jahat yang mana 9:30-an. Agus sih Singkat yang cerita, ngajarin yang pas nggak nyampe benar. base camp, ternyata suasana base camp udah agak sepi. Tapi tetap ada beberapa pendaki lain yang lagi siap-siap juga buat naik gunung itu. Nggak pakai lama, mereka langsung urus registrasi. Habis itu mereka istirahat sebentar di warung deket base camp buat makan. Si Jaka, yang bro, dia belum pernah naik gunung sama sekali.
agak deg-degan dia di situ. Bukan karena takut, tapi kayak ada perasaan nggak tenang gitu loh. Dia ngerasa dari awal pergi sampai base camp itu kayak diawasin. Entah apa yang ngawasin, tapi itu cukup bikin dia jadi parno. Wah! Iklan. Bentar. Dah. Lu ngerasa gak sih kayak ada yang merhatiin? Apa cuma perasaan gua aja ya? Terima kasih Kak Elvi. Biasa, lu kaget kena hawa gunung. Ntar lama-lama juga biasa. Udah, sekarang kita makan dulu aja. Akhirnya mereka sarapan dulu lah kan, buat ngisi perut, sekaligus mereka bungkus makanan nih, buat bekal nanti siang. Singkat cerita, sekitar jam 10 pagi, akhirnya pendakian dimulai. Formasinya, si Anas paling depan nih, jadi leader. Karena di situ dia adalah orang yang paling paham jalur via Candi Ceto ini. Disusul sama si Agus, terus Hadi, terakhir si Jaka nih paling belakang. Awal-awal perjalanan masih enjoy gitu, masih nikmat. Jalur setapaknya lumayan landai dan masih dikelilingin sama semak-semak, sama pohon-pohon tinggi. Ya lumayan lah, bikin mereka nggak kepanasan. Gak lama mereka jalan, mereka ngelewatin yang namanya itu Candi Ketek. Di situ Jaka sempet diam sebentar ngelihat candi itu. Buat yang udah biasa mungkin ya biasa aja gitu, tapi buat Jaka yang baru pertama kali ngeliat candi segede itu ada di tengah-tengah gunung, dia ngerasa takjub lah. Sampai si Anas teriak, takut "Woi, Jak, jangan lama-lama, lu berhenti, ayo kita lanjut jalan lagi." Ya udah, nggak denger si Gak Anas apa-apa ngomong guys, kayak aku gitu, juga lanjut abis ini jalan mau lagi tidur. dah. Kalian kalau mau Tapi tidur gak apa-apa baru banget. beberapa Oke. meter ninggalin area candi, Ini kita lagi, tiba-tiba yang baru masuk si Anas yang paling ke depan live aku. Jadi kita Angkat lagi tangan nonton gitu. podcast ya guys. Kita nonton podcast ngasih isyarat bareng-bareng supaya tentang berhenti. Otomatis pada berhenti semua tuh. Bentar, chaos di Gunung Lau. ada ular. Chaos, Wah, chaos. semuanya kaget bro. Chaos Benar, kan di sih? depan Kok itu ada chaos? ular, kira-kira segede Chaos, tangan chaos. orang dewasa lah. Nyebrang pelan-pelan tuh, warnanya belang hitam putih gitu. Otomatis mereka agak Makasih, mundur Kak sedikit gitu kan, Hanafi. buat ngasih jalan ular ini. Kak Hanafi. Nah, pas ularnya udah lewat, si Agus nyeletuk. Katanya, kalau kita lagi bepergian, terus ketemu ular welang, itu tandanya nggak boleh lanjut perjalanan loh. Serius Gus? Jangan nakut-nakutin deh lu. Alah, gak apa-apa. Wajar lah ketemu ular di hutan. Kalau dia nyebrang di jalan raya, baru masalah. Walaupun si Anas ngomong kayak gitu, mungkin ya maksudnya cuma buat nenangin aja gitu, nenangin keadaan. Tapi tetap aja si Jaka ini ketakutan bro. Tapi lagi-lagi, karena mereka udah jauh-jauh ke situ, masa iya nggak jadi gitu kan? Lagian dari awal kan si Jaka ini udah niat nih, pengen nyobain naik gunung. Akhirnya si Jaka coba buat Jaka, percaya aja Anas, tuh sama si Anas yang notabene dia udah Agus sama siapa pengalaman. lagi, satu lagi. Lanjut jalanlah mereka dan sampai di pos 1 itu sekitar jam 12 siang. Nah, pos 1 ini agak terbuka. Ada spot datar lah buat istirahat. Di situ mereka langsung buka tas, ngeluarin nesting, bikin mie Aneh rebus sama kopi. Tapi pas lagi enak-enaknya ngopi, Jaka ngeliat si Hadi ini dari tadi Oh, Hadi, celingukan. Hadi. Matanya tuh kayak yang lagi nyari sesuatu. Bolak-balik kanan kiri. Kadang dia nengok ke belakang. Di, lu nyari apaan sih? Enggak kok, enggak apa-apa. Lagi lihat-lihat aja. Tapi tetap gesturnya itu kayak orang yang gelisah. Kayak ada sesuatu yang dia lihat atau dia tahu, denger atau apalah. Tapi dia ini nggak mau ngomong. Si Jaka coba tanya lagi, apaan gak lu? Tapi tetap jawabannya sama. Aku jadi Nggak takut ada deh apa-apa. kalau naik gunung sama Yaudah, kalian karena gitu. nggak mau ganggu suasana. Misalnya kita ada OFC naik gunung, misal kan nggak mungkin juga ya, itu kayak terlalu ngambil resiko sih menurut aku. Kalau misalnya, terus kalau ada misalnya sebagian dari kalian yang kayak nyebelin gitu, kan kita maksudnya kayak baru kenal juga kan. Misal kan kalau OFC kan nggak tahu siapa aja gitu kan. Apa ada yang dorong gitu. Soalnya komen itu dari tadi kayak dorong aja, gue tinggalin di trek kayak gitu-gitu, kayak oh my god. Kocak banget. Waktu itu, jadi si Jaka pura-pura santai lagi aja. Padahal otaknya di situ udah ruwet tuh, udah mikir yang aneh-aneh. Gara-gara ngeliat kelakuannya si Hadi nih. Gak lama si Agus bilang tuh, makanan udah jadi nih guys. Ya udah, di situ langsung mereka keluarin nasi yang mereka udah beli di warung. Ingat kan yang tadi pagi dia bungkus, makan siang lah tuh mereka. Selesai makan itu sekitar jam 1 siang, dan abis itu mereka ngelanjutin perjalanan menuju ke pos 2.
Di perjalanan menuju pos 2, jalurnya makin nanjak tuh, dan pohon itu makin rapat. Akhirnya buat biar nggak terlalu capek gitu ya, mereka ngobrol aja lah tuh kan, bercanda-bercanda. Tapi makin lama, yang tadinya ngobrol, lama-lama ngobrol makin dikit, akhirnya pada diem-dieman semua tuh. Nah, pas lagi hening itu, si Jaka tiba-tiba nyerobot ke depan tuh bro, nyusulin si Hadi. Dan pas dia lagi ke depan itu, tiba-tiba itu kayak ada suara ranting patah gitu ya di sebelah kanan jalur, dan ini ngebuat si Jaka otomatis berhenti. Pas Jaka nengok ke belakang, dia ngeliat si Hadi lagi nengok juga ke arah suara ranting yang patah itu. Ditanyalah ke si Hadi kan, lu denger juga? Hadi cuma ngangguk-ngangguk aja tuh sambil nelen ludah, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Gak lama si Agus yang di depan teriak tuh, woi ayo lanjut, dikit lagi pos 2. Akhirnya mereka jalan lagi dan sampai di pos 2 itu jam 2:30 sore lah kurang lebih. Di sini mereka berhenti cuma sebentar, cuma buat minum air dan duduk doang tuh. Jaka di situ ngerasa capek banget karena itu emang pertama kalinya dia naik gunung, tapi rasa capeknya itu ketutup sama rasa takut. Dia nggak tahu kenapa makin ngerasain ada hawa-hawa yang nggak enak menurut dia gitu, dan itu bikin dia makin parno. Si Jaka coba buat tenangin diri tuh, dalam hati dia bilang, tenang Jak, ini cuma perasaan lo doang. Gak usah mikir aneh-aneh. Setelah dirasa cukup istirahatnya, mereka pun langsung melanjutin perjalanan mereka lagi. Formasinya masih fleksibel, kadang ganti-gantian posisi tuh. Jadi yang di belakang pindah ke depan, yang depan pindah ke belakang gitulah, fleksibel aja. Nah, ketika baru ninggalin pos 2, si Jaka yang lagi-lagi ada di posisi paling belakang, di situ mulai ngerasa ada yang janggal. Teman-teman yang lihat dia, itu kayak orang yang panik. Dia itu dikit-dikit berhenti nengok ke belakang. Emang sih di pendakian waktu itu sepi. Nah teman-temannya bingung dong, lu kenapa sih berhenti nengok belakang mulu? Yang jahat siapa? Jaka ini bilang nggak ada awalnya apa-apa. Agus sih guys. Mungkin guys. Tapi nggak tahu ada plot twist atau enggak. Beberapa menit kemudian langkahnya mulai lambat dan dia kayak jadi lebih fokus sama suara-suara kecil di sekitaran. Waktu ditanya lagi, barulah dia bilang, tadi gue ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang tapi pas gue liat nggak ada apa-apa. Ya udah sini deh lu, tukeran sama gue. Iya, kenapa nggak Jakanya nggak di tengah sih? Ya udah, dia nggak naik gunung. Tukeran posisi nih sama si Hadi. Dia jadi tengah, si Hadi jadi di paling belakang. Lanjut jalan lagi sambil ya ngobrol seadanya lah. Jalur makin nanjak, ritme jalan makin cepat karena takut keburu maghrib. Biasanya di Gunung Lawu via Candi Ceto orang-orang tuh nge-camp di pos 3 karena di situ ada sumber air lah. Nah si Jaka sama teman-temannya ini mutusin buat lanjut lewatin pos 3. Pos 3 itu mereka cuma istirahat sebentar aja, cuma minum, habis itu lanjut lagi. Semangat Amanda, semoga menang ya. Dan itu posisinya udah agak gelap lah, mau jam 7 habis maghrib. Singkat cerita, jalan dari pos 4 ke pos 5, Jaka tiba-tiba berhenti. Dia bilang, Gus, Nas, bentar deh, kaki gue kok berat banget ya, kayak ditarik gitu. Duduk Jak, buka aja sepatunya, gue siramin air ya. Gak banyak tanya si Jaka, dia nurut aja. Sepatunya dilepas tuh sama kaos kakinya juga, Hadi keluarin lah botol air. Agus depan menyesal. Pelan-pelan dia siram tuh kaki Jaka. Gak tahu nih maksudnya apa kan, nyiramin kaki gitu. Cuma si Hadi kayaknya tahu sesuatu. Dia bilang udah tunggu kering. Gue sama temen gue pernah disasar di laut. Demi apa? Cerita. Ini kering. Yang lainnya pada duduk-duduk tuh sambil merokok. Sambil tiba-tiba si Anas membuka obrolan. Langsung bacain surat-surat. Emang kenapa kok disiram air gitu di? Gak tau juga sih. Tapi gue sering kayak gini kalau kaki tiba-tiba berat. Dulu diajarin temen gue. Katanya biar netralin energi atau apalah. Oh gitu, baru tahu. Kurang lebih 15 menit mereka nunggu, akhirnya tuh kaki kering juga. Pakai sepatu lagi, siap-siap nih buat lanjut. Bener, abis disiram gitu, si Jaka ngerasa kakinya udah enakan lagi. Terus jalan dan sekitar jam 9 malam, akhirnya mereka sampai ini juga apa? di pos 5. Dia nggak pernah naik gunung. Terus dia jadi yang izinin dia nggak bilang kalau dia itu naik gunung guys. Dia bilangnya dia ngecamp
ke orang tuanya. Dan itu ajarannya si Agus ini yang bilang kayak udahlah kita bilang aja kita mau camp yang deket-deket sini, gak usah bilang mau ke gunung. Sedangkan mereka itu sebenarnya mau ke gunung, dan si Jaka ini tuh nggak pernah sama sekali naik gunung, dan dia orangnya yang sensitif atau yang kayak peka gitu guys. Terus di sebelum ke pos selanjutnya dia tuh ketemu sama ular gitu, ular yang dipercayain kalau misal ketemu ular ini tuh gak boleh lanjut naik ke atas, tapi mereka semua naik ke atas. Terima kasih Kak Fadel gitu sih. Terus Agus udah Jaka tuh udah ngerasain aneh pas saat dia mau naik ke gunung sebenarnya. Ada beberapa tenda lain aja tuh, dan mereka langsung cari spot buat ngedirin tenda juga. Mereka keliling di area itu dan akhirnya nemu area datar yang cukup lah buat satu tenda kapasitas 5 orang. Nggak pakai lama, langsung mereka diriin tenda. Habis tenda berdiri, mereka langsung masuk ke dalam. Lanjut ganti baju segala macem, habis itu lanjut masak-masak. Ya menu standar anak gunung bro. Mie goreng, kopi, sosis lah waktu itu mereka bawa. Mereka bakar tuh sosis sambil ngelengin kompos, ngangetin badan, makan lah tuh sambil ngobrol-ngobrol. Nah di tengah obrolan itu si Hadi tiba-tiba nyeletuk. Kamu tapi pernah ngajarin horor gak? Nanti aku ceritain guys. Kalian ngerasa gak sih pendakian ini kayak ada yang janggal? Itu dia. Sebenarnya iya gue juga ngerasa gitu dari tadi. Mulailah cerita pelan-pelan nih tentang perjalanan naik. Pas jalan dari pos 2 tadi, dia tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin. Suara ranting patah, langkah samar-samar, ditambah lagi kaki yang tiba-tiba berat di pos 5. Anas, yang dari tadi cuma dengerin sambil ngerokok gitu, akhirnya dibuka suara juga nih. Oh my god. Iklan, bentar ya. Abis ini kita harus beli guys, kayaknya biar gak iklan. Wajar. Mungkin ini karena pertama kali lu ngerasain hutan beneran, Ja. Apalagi malam. Pikirannya jadi lebih sensitif. Jadi kayak ngerasa yang enggak. Ya udah, mending cepet tidur aja deh. Besok kan kita mau summit, tak kesiangan lagi. Ya udah, setelah itu mereka beresin nesting seadanya, masuklah ke tenda buat istirahat. Nggak sampai beberapa menit masuk tenda, pasang sleeping bag, teman-temannya si Jaka langsung pada lewat tuh, pada tidur. Tapi si Jaka di dalam tenda itu nggak bisa tidur dia. Dia masih kayak celingak-celinguk aja tuh, kayak orang yang ketakutan. Akhirnya dia coba paksa buat tidur lah, dia merem aja tuh. Jaka akhirnya ketiduran itu juga, tapi nggak lama dia tidur itu. Bangun dia. Yang aneh di sini bro. Tadi Jaka tidur di dalam tenda. Apa guys, gak dengar? Jaka akhirnya ketiduran juga, tapi nggak lama dia tidur itu bangun dia. Yang aneh di sini bro. Tadi Jaka tidur di dalam tenda. Pas dia bangun melek, dia udah nggak di dalam tenda. Dia udah ada di tengah-tengah hutan, hening, nggak kedengeran suara apapun, suara tonggeret aja nggak kedengeran. Sunyi. Dia nengok sana kemari, bener-bener sendirian di situ, teman-temannya nggak ada. Akhirnya dengan pikiran bingung dia mulai cari jalan balik nih ke tenda. Dia mulai jalan nyusurin jalur yang nggak jelas. Nah udah beberapa menit jalan, tapi kok dia ini kayak malah muter-muter aja di situ. Karena panik dia lari tuh bro, lari nggak tentu arah. Nah pas dia lari ini, menurut kamu gunung apa yang cantik dan bagus perahu? Kamu mau lari kemana dok? Wah merinding dia, itu suara kedengeran dari belakang. Sontak dia nengok. Dia tunggu cerita horor kamunya Al. Oke. Kira nenek-nenek bro yang ngomong. Ternyata yang ngomong itu sosok hitam besar, tinggi banget, mungkin setinggi pohon kelapa. Badannya keker, kulitnya hitam lebam, kayak gorila, matanya merah melotot, dan giginya bertaring panjang. Sosok itu emang ada hantu kayak gini? Enggak, bercanda. Panik, langsung dia lari sejauh-jauhnya sampai dia ini kesandung, kepleset, dia jatuh ke tanah. Dia nengok ke belakang, sosok itu masih ada, makin ngedeket ke arah Jaka. Baru aja si Jaka mau bangun, mau lanjut lari, tiba-tiba dari arah depan
itu muncul satu pemandangan yang aneh. Dia ngelihat, persis dia ngelihat itu ada kakek-kakek duduk di atas harimau putih. Kakek itu pakai jubah putih dan dia ngelihat ke arah Jaka. Jaka di situ cuma bisa diam, ketakutan loh. Ditambah bingung dan heran karena itu yang nonton sosok yang dia ngejar dia tadi dirimu, kok tiba-tiba berhenti dan kayak ragu ngedeketin Iya? Jaka karena ada sosok Maksudnya? kakek ini. Habis itu si kakek ini pelan-pelan Oh, nyamperin sejak Jaka. awal cepet, Beliau aduh gak bisa tolongin nih. Sudah, kamu cepat kembali sana. Buto itu urusanku. Jaka nggak sempet jawab apa-apa. Si kakek itu ngedeket, dia usap mukanya Jaka gini. Dan dari situ pandangannya si Jaka langsung gelap. Bangun. Dia dibantuin Dia udah ada leluhurnya lagi gitu. dalam tenda. Di situ dia udah deg-degan, udah ngos-ngosan, keringetan. Cuma nggak tahu nih, mesti ngerasa lega apa gimana. Dan nggak tahu juga yang barusan itu mimpi kah atau Itu apa. dia tuh Tapi semuanya tuh berasa punya real keturunan menurut gitu dia. si Jaka Sementara ini. teman-temannya dia itu masih pada tidur pules. Ya udah, akhirnya dia coba buat nenangin diri tuh. Dan setelah beberapa menit, si Jaka mulai agak tenangan. Dia lihat jam, ternyata jam 2:30 pagi. Jadi dia mutusin buat tidur malam itu. Kok malah si Jaka ya kesambet? Karena yang dari awal peka yang udah diwanti-wanti bapaknya tuh si Jaka gitu guys. Dia tuh emang sebenarnya nggak boleh ke gunung sama orang tuanya, tapi si Agus ini tuh kayak bilang ke si Jaka dan yang lainnya tuh udah nggak apa-apa, kita ke gunung aja, lagian kan dekat di sini doang, kayak gitu kan. Dari awalnya karena bohong sama orang tua mungkin, tapi karena si Jaka ini adalah keturunan dari kayak adipati gitu, jadi mungkin dia dibantuin kayak tadi ada semacam dia tidur di tenda tapi dia tiba-tiba di tengah hutan dan dibantuin sama kakek-kakek berwujud harimau gitu. Pagi harinya sekitar jam 7, mereka semua bangun kayak nggak terjadi apa-apa dan mereka langsung bikin sarapan. Sekalian nyeduh kopi buat bekal muncak nanti. Cuma pagi itu Jaka, karena malamnya mengalami kejadian yang di luar nalar, dia kepikiran tuh. Dia cuma diem aja. Hadi sempet nyamperin dan nanya, lo kenapa Jak? Tapi si Jaka bilang, gak apa-apa, cuma capek aja. Padahal ya sebenarnya dia masih enggak dong. sama mimpi semalam. Sekitar jam 8:30-an, Wah, mulailah mereka summit Kan dengar suara burung. tinggal di pos 5 tuh, dan mereka cuma bawa daypack aja, tas kecil. Perjalanan ke atas ke puncak itu lancar aja dan cuaca untungnya cerah tuh. Dan sekitar jam 12 siang sampailah mereka di puncak Hargo Dumilah. Jaka, Hadi sama Agus kelihatan senang di situ. Mereka foto-foto, duduk santai sambil ngopi. Tapi di sela-sela suasana senang itu, Jaka mulai ngerasa aneh lagi nih. Dia ngerasa merinding. Entah karena suhu dingin kah atau karena dia emang lagi diperhatiin sama sesuatu. Dia bilang ke Hadi, ngajak dia dan teman-teman yang lain buat cepet-cepet turun. Dia bilang aja karena mobilnya dia mau dipakai nih besok. Ya udah kalau gitu kan, akhirnya teman-temannya pada setuju tuh buat turun. Dan waktu itu sekitar jam 1 siang mereka turun. Sampai lagi di pos 5, mereka langsung beres-beresin semua barang dan tenda. Semua orang lagi sibuk-sibuknya waktu itu. Tapi lagi-lagi si Jaka ngedengar sesuatu di kupingnya. Nggak tahu itu suara dari mana. Bilang kayak gini, kamu mau kemana? Kamu nggak akan bisa pulang. Langsung kayak celingak-celinguk nyari sumber suara itu kan. Tapi nggak ada siapa-siapa. Hadi nanya, "Cak, Emangnya udah kenapa? sampai Kok puncak kayak udah panik turun?" begitu?" Iya, dia Jaka bilang, udah sampai puncak. Dia lagi naik ini, cepet lagi turun summit. aja lah daripada kemalaman. Singkat cerita, sampai pos 5, beresin barang-barang, beresin Ini udah turun tenda, lagi ke pos 5. masukin semua ke carrier, dan mereka semua lanjut buat turun. Nah, ketika mereka sampai di jalur antara pos 4 sama pos 3, tiba-tiba brak, Jaka jatuh ke samping, bro. Karena dia bilang kakinya sakit. Di situ semua langsung panik, buru-buru nyamperin. Anas langsung pegang pergelangan kakinya, ngecek kondisi. Sementara Agus keluarin minyak gosok tuh dari tas. Hadi coba tenangin tuh si Jaka kan. Gimana Jak, sakit banget emang? Si Jaka cuma ngangguk aja tuh. Akhirnya karena Jaka nggak bisa jalan, mereka harus berhenti di pinggir jalur. Sekalian ngasih Jaka waktu buat istirahat. Nah, singkatnya 40 menit mereka istirahat. Akhirnya Jaka bilang kalau kakinya udah agak mendingan.
dan ayolah kita lanjutin lagi perjalanan. Perjalanan dilanjutkan, tapi kelihatan banget kalau si Jaka ini makin lambat langkahnya. Jam 7 malam mereka baru sampai pos 2. Di sini Jaka mulai ngerasa kakinya makin nyut-nyutan. Dia duduk di ada satu batu besar. Dia bilang, kayaknya gue butuh istirahat dulu deh. Sakitnya makin parah nih. Wah, kalau gitu gimana kalau kita camp di sini aja? Gak apa-apa kok. Ini kan udah tinggal deket. Turun besok pagi juga bisa. Tapi Jaka malah diem. Pos 2 itu emang sepi waktu itu. Gak ada pendaki lain dan anehnya gak ada suara. Tapi BTW kalau misal di gunung itu ada beberapa tempat yang nggak boleh ngecamp gak sih? Kayak maksudnya nggak di semua pos tuh bisa ngecamp gitu kan guys? Setahu aku sih gitu. Ya kan? Ya, oke. Makasih ya. Apa-apa. Kesunyian yang bener-bener janggal. Bahkan gak ada tanda-tanda pendaki lain juga. Walaupun ada beberapa yang naik gunung itu kan. Gak ada tanda-tanda kayak headlamp kah? Atau suara-suara orang ngobrol. Nothing. Perasaan Jaka malam itu makin gak enak bro. Akhirnya dijawab aja. Gak usah ngecamp. Kita tungguin sebentar lagi kalau kaki udah enakan, lanjut turun. Ya udahlah, si Anas cuma ngangguk. Dia keluarin kompor, nesting, dia mau bikinin kopi. Nah, pas lagi kayak gitu, di tengah-tengah keheningan itu, tiba-tiba si Jaka ngedenger lagi suara. Tapi kali ini bukan cuma satu. Wah, di situ Jaka, karena itu suara kedengeran jelas, tapi wujudnya nggak ada sama sekali. Belum sempat ngomong apa-apa. Tiba-tiba Hadi berdiri. Dia bilang, weh, gue ngerasa dia nggak beres nih. Turun. Yang lain pada bingung dong. Melihat si Hadi kayak begitu, kenapa nih anak? Hadi bilang, udah jangan bengong, ayo turun buruan, nanti gue jelasin. Ya udah nggak pakai lama, mereka buru-buru tuh beresin barang-barang. Pas mereka semua berdiri, tiba-tiba si Hadi teriak, Jak, awas! Hadi coba tarik bahunya si Jaka, tapi di situ tiba-tiba si Jaka pingsan. Sadar dari pingsannya, melek. Jaka ngerasa badan ini kok aneh. 2 tangannya berasa berat dan dingin. Pas dinengok ke atas bener aja bro. Tangannya tuh lagi begini. Coba ditunggu Laur. Bukan pakai tali, tapi kayak pakai rantai. Gak lama setelah itu, Nama si channel Jaka please. ini Ayo yang lain disamperin spill sama nama 2 channel sosok ini. yang pakai pakaian kayak prajurit. Mereka nyeret si Jaka ini. Jaka yang ngeliat itu langsung panik. Dia berusaha ngelepasin rantainya itu kan yang di tangannya sambil teriak-teriak. Oh, Nasdi, tolong! Tapi nggak ada yang nyaut, nggak ada yang dengerin. Sekeliling dia cuma hamparan rumput yang luas, nggak ada tenda, nggak Dia ada kayak jalur, bawa ke alam pohon gitu pun deh, ke jarang. alam yang Jadi berbeda. pertanyaan di mana dia? 2 sosok prajurit itu tetap nyeret si Jaka dengan paksa sampai akhirnya si Jaka dilempar ke tanah. Habis itu 2 orang prajurit itu ninggalin si Jaka sendirian. Nggak tahu nih maksudnya apa dibawa ke situ. Baru aja si Jaka mau berdiri terus lari, ternyata kakinya nggak bisa dikemana-manain karena kakinya juga dirantai. Wah, di situ udah nangis si Jaka kan, tolong siapapun tolong. Sampai tiba-tiba dari belakang ada suara. Siapa sampean? Keturunan Adipati Cepu. Berani-beraninya kamu datang ke Gunung Lawu. Jaka di situ makin panik dan bingung. Dia sama sekali nggak ngerti. Ada tertangkap. Ini orang. Saya bukan orang Cepu. Ngantuk bagus Saya guys. nggak kenal Tidur siapa guys, itu gak Adipati apa-apa Cepu. guys. Saya cuma naik gunung sama teman-teman. Aku mencium darah keturunannya dari kamu. Jaka Tau gak sih, aku jadi berpikiran apa kalau misalkan aku sering banget ya live malam-malam gitu, dan biar kalian tidur cepat kita nonton podcast bareng-bareng, terus nanti kita bikin hashtag gak sih di Ideal Life, hashtag apa gitu buat nonton live. Terima kasih Kahan. Jadi kayak kalian bisa istirahat gitu. ngeliat sosok itu ngangkat pedang bro dan siap-siap mau misahin palanya si Jaka ini. Jaka yang ngeliat gitu udah gini aja dia. Wah. Sampai tiba-tiba ada suara dehem dari kayak seorang kakek-kakek. Dari belakang sosok yang ngangkat pedang itu muncul lagi si kakek-kakek yang waktu itu dia lihat, yang naik harimau putih, yang sama kayak di mimpinya Jaka waktu itu.
Nah, si kakek ini jalan ke arahnya si Jaka. Dia duduk di sampingnya Jaka dan ngomong. Ya, sebenarnya si kakek ini ngomong pakai bahasa Jawa gitu. Cuma gue translate lah demi pemahaman bersama. Apa sih? Untung wow doang, wow aja deh. Wow. Kaget. maaf guys. Memang betul keturunan Adipati Cepu. Bentar. Pemahaman bersama. Apa sih? Anak itu memang betul keturunan Adipati Cepu. Tapi dia juga keturunan saya. Jadi saya mohon Prabu, maafkan cicit saya ini. Saya sebenarnya harus minta maaf. Karena saya terburu-buru marah dengan Adipati Cepu. Saya jadi tidak sadar kalau anak ini keturunan Eyang. Ndo, kamu jangan balik lagi ke Gunung Lawu. Saya sudah tidak marah. Tapi belum tentu yang lain juga tidak marah. Tempat ini banyak sekali isinya. Dan tidak semuanya bisa ramah sama kamu. Lalu sosok ini jalan ke arah Jaka. Dia bukain tuh rantai yang ngiket kaki sama tangannya dia. Setelah itu dia pamit. Kayak bye. Tinggallah si Jaka berdua sama kakek-kakek itu. Dan si kakek ini ngomong lagi ke Jaka. Ibu kamu itu keturunan Adipati Cepu. Tapi ayahmu dari gadis raja yang sudah tua sekali. Kamu itu campuran dua darah besar, nak. Jaka cuma, oh iya. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi di situ. Karena ya jujur aja dia juga nggak paham sama apa hubungannya gua orang Cepu apa gimana. Dan di situ barulah dia paham kenapa kok orang tuanya ngelarang banget dia naik gunung, apalagi ke Gunung Lawu. Nah, tiba-tiba setelahnya kakek itu ngelus kepalanya si Jaka sambil bilang, sudah, sekarang waktunya kamu kembali ke alam kamu. Ingat ya, jangan sembrono kalau main ke tempat-tempat yang keramat. Setelah itu pandangan Jaka mulai ngeblur dan gelap. Tapi pelan-pelan dia mulai ngedengar tuh suara teman-temannya manggil. Jak, bangun Jak, bangun. Lebih horor iklannya Jaka buka betul. mata, dia ngeliat tuh muka teman-temannya. Si Hadi, si Agus, si Anas. Agus langsung ngasih air tuh, nih Jak minum. Dan habis itu mereka semua turun. Nah, di sini mereka ngerasa aneh karena sebelumnya kakinya Jaka kan kayak yang keselio parah gitu kan. Tapi di situ kayak yang udah sembuh, udah kayak nggak pernah kenapa-napa sebelumnya. Singkat cerita, sampailah mereka lagi di base camp dan buru-buru lah mereka nggak pakai nongkrong lama-lama di base camp, mereka langsung pergi ke parkiran mobil, ngajak balik malam itu juga. Di jalan, Jaka barulah tuh cerita semuanya. Dari mimpi aneh waktu malam itu di pos 5, sampai kejadian aneh di pos 2. Hadi yang ngedengar semua cerita itu langsung nyeletuk. Dia bilang kalau dari kemarin dia juga ngerasa ada yang nggak enak, kayak ada yang ngawasin gitu. Dan inget kan yang si Jaka itu kayak lagi ditabrak terus si Hadi mau tarik, tapi dia udah keburu pingsan. Nah, si Hadi ini bilang kalau dia kayak ngelihat ada sesuatu sekelebat cepet banget tuh ngehantem si Jaka. Agus sama Anas yang diceritain kayak gitu cuma bisa ngelongo karena nih anak berdua emang ya nggak pernah ngalamin yang kayak begitu-begituan. Ya udahlah, pokoknya setelah kejadian itu si Jaka ini nggak pernah naik gunung lagi. Bukan karena dia takut, karena dia udah ngerti sekarang. Buat orang-orang kayak si Jaka ini, gunung itu bukan sekedar tempat buat healing, tapi tempat di mana ada sejarah, darah, dan warisan lama mungkin masih hidup di sana. Oke, udah selesai. Tapi kalian percaya nggak dengan adanya keturunan atau darah gitu, darah keturunan? Kalian percaya? Enggak percaya, enggak. Enggak ya, percaya aja, enggak. Oke, mungkin ada yang percaya, ada juga enggak. Jadi menurut aku cerita ini awalnya itu si Jaka tuh mungkin keturunan dari Sumatera ya, karena aku lihatnya di sini tuh harimau, karena harimau tuh dengan apa ya, menyatu banget sih menurut aku sama Sumatera. Apalagi aku orang Sumatera, jadi aku tahu banget
sejarah di sana. Terus menurut aku awalnya itu adalah dia bohong ke orang tuanya kalau misalnya si Jaka dan teman-teman ini adalah mau ngecamp doang, padahal mereka mau naik gunung kayak gitu. Terus yang kedua adalah menurut aku kesalahannya kenapa kayak nggak ceritain aja sih orang tuanya si Jaka ini ke Jaka, biar tuh dia ngerti dan tahu kenapa dia nggak boleh naik gunung kayak gitu sih. Karena setahu aku bukannya itu nggak penting sih, karena anak juga perlu tahu gak sih kita tuh kayak keluarganya dari mana, siapa aja gitu-gitu, ada punya cerita apa aja sih tentang keluarga kita. Menurut aku anak perlu tahu, jadi kayak kita bisa juga tahu batasan gitu. Pesan moralnya adalah jangan bohong apapun itu ke orang tua kalian guys. Kayak kalau kalian mau kesini ya udah izin dengan benar dan baik, kayak biar kalau ada apa-apa orang tua kalian tahu. Terus kayak tadi kayak gini, untungnya tuh kayak mereka solid sih menurut aku. Kalau misalnya ketemu temen yang gak solid, yang kayak udah ngajak ya ke benar gitu, ngomongnya kemana ternyata naik gunung ditinggal, kan kita nggak tahu ya gitu. Yang namanya temen tuh kalau di gunung tuh harus bener-bener yang temen banget kan. Terima kasih Kak Hans. Jadi gitu sih. Semoga kata Agus. Bener sih, awal mulanya dari Agus duluan, kan Agus yang bohong gitu kan, yang ngajakin bohong, kayak udah bohong aja ke orang tua lu gitu kan. Gitu sih. Temennya beban semua itu. Cerita horor kamunya lanjut kapan, Al? Kayak cerita horor kita next live gak sih guys, biar kalian penasaran gitu. Terima kasih Kak Ziko. Tapi aku sendiri tipe yang kayak aku sebenarnya percaya sih, misalnya kita tuh punya keturunan dari leluhur, cuman maksudnya bukan percaya untuk hal yang negatif ya guys, lebih kayak yang positif, kayak oh berarti kita keturunan ini ya, kita maksudnya bisa lebih hati-hati. Jadi bukan yang lebih kayak negatif, kayak oh kita bisa ini ya, kita bisa tolong ini ya, kita ini. Kan ada orang yang kayak gitu, cuman kita lebih kayak menghargai apa yang kita dapat sih. Maksudnya kalau misalnya kita keturunan ini, berarti kayak ya udah kita menghargainya aja gitu. Jangan tiba-tiba kayak bohong lah ini gitu. Gitu sih guys. Jadi aku sebenarnya ada cerita, tapi nanti ya kita next live kita aku bakal cerita ke kalian tentang apa aja gitu. Aku gak tahu sih. Aku tuh dari Jawa juga kan, Jawa Barat. Tapi aku bingung. Aku juga ada keturunan dari Pelabuhan Ratu. Jadi kayak ada dari situ sama Bengkulu. Aku lebih tahu tentang Bengkulu daripada aku yang di Pelabuhan Ratu atau Anyer itu. Jadi aku Banten ya gitu. Aku lebih tahu tentang keluarga aku yang di Sumatera. Maksudnya cerita-ceritanya ya. Terima kasih kalian. Jawa Barat Sunda ya? Iya Sunda. Maaf biar ada sensasinya. Betul, nanti ya kita cerita-cerita lagi, atau kita nonton podcast lagi gitu. Terima kasih Kak Ziko. Bisa mana nih keterangan Bengkulu? Iya kan, sama dong kita. Dan apa dengerin tadi kita tentang Gunung Lawu gitu guys. Kapan nanti ya. Terima kasih Kak Putra. Nanti kalau ada waktu lagi kita live, terus kita nonton podcast lagi. Kalian tapi suka nggak kita dengerin podcast kayak gini? Terima kasih Kak Ardi.
Tapi aku pernah guys, tapi ini kalian nggak tahu sih mau percaya atau enggak ya. Jadi dulu aku pernah ke Bengkulu, terus kayak di Bengkulu itu di apa ya, disambut dengan aku takut. Terima kasih kalian dengan meriah. Guys, aku takut deh cerita ini. Ini untuk bareng podcast. Suka banget. Oke. Dibi perasaan weh. Pokoknya kalian lihat di Google, search Pangeran Mukmin, terus nanti aku kasih lihat foto kakek aku, dan menurut kalian itu mirip atau enggak, oke? Nah guys, sekian dari aku. Aku belum baca gift ya, aku lupa. Ke-10 ada Kak Fikri, terima kasih Kak Fikri. Ke-9 ada Kak Syabil Rizky, terima kasih Kak Syabil. Ke-8 ada Kak Nigel, terima kasih Kak Nigel. Ke-7 ada Kak Cipuy, terima kasih banyak Kak Cipuy. Ke-6 ada Karian, terima kasih banyak Karian. Ke-5 ada Kak Upay, terima kasih banyak Kak Upay. Ke-4 ada Kak Tama, terima kasih Kak Tama. Ke-3 ada Kak Elbi, terima kasih banyak Kak Elbi. Ke-2 ada Kak Hanif, terima kasih banyak Kak Hanif. Ke-1 ada Kak Fadel _DHL, terima kasih Kak Fadel. Nanti kalau kalian masih penasaran, kalian bisa nonton live aku yang selanjutnya ini ya guys. Terima kasih banyak buat hari ini. Selamat Hari Idul Adha 1446 Hijriah. Terima kasih semuanya, selamat istirahat, selamat berkegiatan. Bye bye.